Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya teman-teman. Seperti biasa kembali lagi dengan kegiatan aku, kegiatan ibu rumah tangga di desa atau kampung ya teman-teman. Kegiatan yang sederhana ini bersih-bersih dan menyapu ya teman-teman. Nah, emang udah beberapa bulan ini aku nggak upload video ya teman-teman. Soalnya emang aku di real life itu rada susah ya buat ngatur waktu, buat video, terus buat ngedit. Sementara aku itu memang masih belajar ngedit ya teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman? Di daerah kalian semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Di desa aku ini kebetulan sedang banyak orang yang terkena DBD atau sakit lainnya. Semoga mereka semua lekas sehat, pulih seperti sedia kala ya teman-teman. Mohon doanya juga, semoga teman-teman dan keluarga semua selalu dalam keadaan sehat. Ini aku mau seperti biasa, selalu yang aku pegang awal itu kamar aku ya teman-teman. Gak tahu kenapa aku kalau mau beres-beres itu yang aku pegang selalu kamar tidur aku dulu, baru nanti lanjut yang lain. Nah, ini tadi aku sempet rapiin tempat skincare aku ya teman-teman, karena sudah lumayan berantakan. Terus ada beberapa juga yang sudah habis, jadi bungkusnya aku buang aja. Lalu tadi aku itu ambil semprotan seperti biasa sama lap kesayangan aku. Itu tuh lap cuma satu ya teman-teman, soalnya dulu aku beli tuh di online shop itu pinginnya coba-coba aja, tapi ternyata menurut aku dipakai itu enak ya teman-teman, bersih buat lap-lap. Mau beli lagi tapi sampai sekarang aku belum beli lagi ya teman-teman lapnya, karena aku pakai lapnya itu aku cuci terus dibiarin aja gitu, nanti kering, nggak perlu waktu lama gitu teman-teman. Nah, ini aku lagi sedikit kebut-kebut bantalnya dulu ya teman-teman, sama mau ngerapiin bed covernya. Jangan heran ya teman-teman kalau kalian lihat kasur aku yang super berantakan. Mohon dimaklumi dan dimaafkan ya. Gak tahu kenapa, emang aku juga merasa kenapa aku kok bisa sih nih pas tidur seberantakan itu ya teman-teman. Karena memang di sini kan lagi jarang hujan ya teman-teman. Jadi kalau malam itu hawanya tuh panas, tapi pas pagi menjelang pagi itu kayak jam 3-an itu berasa dingin. Akhirnya kan kalau mau tidur nggak pakai selimut, tapi giliran pagi-pagi nyariin selimutnya ya teman-teman.
Nah, ini seperti biasa aku pasti lap kepala ranjangnya dulu ya teman-teman. Walaupun enggak ada noda tapi pasti berdebu. Nah, setelah aku elap, aku rapiin dulu spraynya lagi. Ini aku belum ganti ya teman-teman. Sekitar udah hampir 1 minggu sih. Nanti aku ganti. Aku kebut-kebut aja pakai sapu. Insya Allah udah cukup lah ya teman-teman. Vakumnya kalau aku lagi mau-mau aja. Kalian tim rajin vakum atau kayak aku nih teman-teman? Vakumnya kalau lagi mood aja sekarang. Kalau suara aku ini kurang enak didengar ya teman-teman, mohon maaf juga. Soalnya aku juga sedikit mau flu batuk gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh tenggorokannya juga udah rada sakit. Terus memang udah kayak mulai pilek gitu. Seperti biasa, ada bed cover dan ada selimut. Ini aku lanjut lagi lap kaca meja aku dulu ya teman-teman. Terus itu kacanya aku lap kering aja, soalnya kemarin udah aku semprot. Kalau disemprot kan aku pakai lap itu yang tadi dulu, terus pakai tisu ya teman-teman. Soalnya biar bekas-bekas kayak debunya itu benar-benar hilang. Nah, kalau misalkan tadi itu cuma aku lap kering aja, insya Allah itu debunya udah hilang. Baru mejanya aku semprot pakai itu sih air biasa ya teman-teman, soalnya celing aku lagi habis. Terus aku belum beli. Nanti niatnya insya Allah belinya bulan depan sekalian belanja kebutuhan bulanan gitu ya teman-teman. Soalnya aku kalau beli itu suka yang sebulan sekali aja. Itu pun aku pakai jasa diantar ya teman-teman, nggak pergi. Alhamdulillah sekarang itu kita banyak dimudahkan ya teman-teman. Kayak mau beli apa udah bisa diantar, kita nggak perlu keluar rumah. Terus ibaratnya kita perlu apa juga bisa belanja online. Jadi menghemat waktu dan tenaga ya teman-teman kalau buat aku. Soalnya aku memang kayak suka aja di rumah teman-teman. Ya suka sih kalau diajak pergi, tapi maksudnya aku lebih suka kalau pergi yang kayak sama suami atau sama keluarga. Kalau enggak ya kayak sesekali lah ketemu sama temen-temen aku, temen yang lama kenal dari SMP sampai sekarang ya teman-teman. Terus itu pun jarang. Kalau aku lagi bener-bener merasa oke, aku main lah kayak gitu. Nah, kalau misalkan sama suami, aku memang suka sih kalau diajak. Itu wanita ya teman-teman, kalau diajak pergi, suami diajak main itu ya pasti seneng ya. Kita kan
wanita pada umumnya ya teman-teman. Jadi sedikit cerita mal curhat ya teman-teman. Nah ini aku juga lap lemari. Kalau lap lemari itu lemari kayu. Alhamdulillah aku hampir setiap hari ya teman-teman. Ada kadang pernah sih yang nggak aku elap, tapi maksudnya jarang. Aku suka dielap setiap hari gitu teman-teman. Soalnya kan memang rumahku itu gampang banget kena debu teman-teman. Nanti kalian lihat aja gimana depan rumah aku ya teman-teman. Kan ini lagi nggak hujan udah beberapa hari ini, jadi depannya itu debu banget. Nah itu juga aku semprot pakai air biasa aja ya teman-teman, biar emang bersih sih teman-teman buat aku. Tapi ya mungkin untuk kalian yang cara bersihnya lebih detail, nah ini aku kebut juga simpanan bantal aku ya teman-teman, punya simpanan bantal satu. Jadi aku karena lemari aku juga udah penuh banget, nggak bisa buat nyimpen yang bantal lagi kayak gitu di dalam lemari. Akhirnya aku taruh aja di dalam lemari, ngaco aku, di atas lemari seperti tadi ya teman-teman. Itu ada plastiknya insya Allah, jadi bantalnya itu nggak kotor ya teman-teman. Aku kebut-kebut juga kalau setiap hari atau 2 hari sekali ya teman-teman. Nah ini buat karpetnya tadi aku pakai sapu lidi dulu, terus ini baru aku mau vakum ya teman-teman. Sebenarnya harusnya karpetnya sih udah harus aku cuci sih ya, cuma emang rasanya aku merasa capek, jadi akhirnya aku pikir ya udahlah, fit dulu badannya kayak tenaganya bagus, nanti baru aku cuci. Soalnya nggak aku laundry ya teman-teman. Sebenarnya di sini deket banget sih itu laundry, cuma nggak tahu kenapa aku masih kayak berpikir kenapa harus aku laundry kalau aku masih bisa melakukannya sendiri gitu loh teman-teman. Sebenarnya sih kalau misalkan kita merasa capek kayak gitu nggak masalah teman-teman, di kalian misal capek nyuci di laundry atau gimana, itu malah bisa mengurangi beban ya, beban ya. Kalau kita kan emang ibu rumah tangga yang di rumahan ya teman-teman, kadang itu berpikir kalau ibu rumah tangga itu kerjaannya ya cuma gitu-gitu aja memang. Tapi kalau misalkan kita aktif terus bersih-bersih detail maksudnya kayak gitu tuh seharian itu kayak kerasa banget capeknya teman-teman. Itu kalau aku ya, aku coba deh teman-teman sharing juga di kolom komentar. Ada kalanya kayak yang benar-benar istirahatnya itu kalau siang cuma berapa jam ya teman-teman. Misal kita habis dari subuh langsung melakukan ini itu, terus ada cucian, ada setrikaan, itu benar-benar seharian itu cuma kayak yang bisa
kita istirahat beberapa jam aja ya teman-teman. Ya kita syukuri aja, kita nikmati lah ya peran ini. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi berkah buat keluarga kita ya, amin. Nah itu aku udah selesai vakumnya, aku gulung kayak gitu. Aku soalnya mau nyapu. Tadi niatnya sapu yang kecil itu mau buat nyapu karpetnya ya teman-teman, tapi ternyata setelah tak vakum udah kelihatan cukup lah, aku nggak jadi nyapu nyapu pakai sapu kecil orang yang tadi ya teman-teman. Ini aku lanjut ke ruang tamu aku yang sederhana ini ya teman-teman, tapi alhamdulillah cukup lah bagi aku. Nah ini aku kebut-kebut dulu bantal kursinya, bantal kursi yang sudah kempes banget. Soalnya memang bulik aku sama mama aku tuh suka tiduran di kursi itu ya teman-teman, pakai bantal-bantal itu, jadi pada kempes. Tapi sih nanti kalau aku cuci di mesin cuci terus dikeringin, dijemur, bisa kayak belendung lagi ya teman-teman. Nah ini aku biasa kebut-kebut kayak dulu tadi, seperti tadi. Terus ini aku lap juga ya teman-teman, lapnya aku semprot juga. Gimana nih teman-teman, kalian kadang ada merasa jenuh tidak dengan kegiatan kita yang monoton ini? Tapi monoton kayak itu aja setiap harinya, tapi penuh tenaga, terus kayak pintar membagi waktu gitu ya teman-teman. Apalagi kalau yang udah punya anak balita atau newborn, pasti kalian lebih banyak tenaganya ya teman-teman. Semangat untuk para ibu-ibu yang mengurus anak, terus mengurus rumah tangganya sendiri ya teman-teman. Semangat juga untuk para ibu-ibu yang working mom juga ya. Kita semua itu hebat. Jadi nggak ada perbandingan yang kayak ya RT lebih enak lah, working mom lebih enak lah. Semua ada sisi baiknya masing-masing, ada sisi kekurangannya masing-masing ya teman-teman. Jadi kadang kita memandang kayak itu IRT doang enak, tiap hari cuma ngurusin rumahan doang, bisa nggak capek kayak gitu. Padahal nggak gitu juga ya teman-teman. Jadi IRT juga emang sih kita bisa melakukan bersih-bersih itu semaunya kita, nggak ada jamnya. Kayak kita bisanya pingin pagi-pagi, pingin siang-siang, pingin sore-sore. Tapi kalau kita yang udah merasa kayak nanti kalau rumahnya berantakan gimana ya, terus kayak
nggak bersih gimana ya, pasti jadi kayak harus cepet-cepet nih aku bersihin gitu. Walaupun aku sendiri kalau emang merasa kayak aku capek nih hari ini, udah aku mau apa namanya, menghibur diri dulu, baru nanti aku melakukan bersih-bersih, beres-beres kayak gitu ya teman-teman. Itu emang jadi kita nggak diatur, terus emang bisa rebahan, bisa tidur siang gitu. Tapi juga kita juga banyak kayak salah satu kita nggak sering ketemu orang, nggak sering ketemu teman yang mungkin setiap hari bisa membicarakan apapun seperti itu ya teman-teman. Begitupun dengan working mom yang mereka bisa berkumpul dengan teman-temannya di luar sana, terus tapi juga mungkin mereka harus merelakan waktunya dengan suaminya, dengan anaknya, dengan mungkin yang di pekerjaan di rumah juga setelah bekerja masih ada, atau sebelum kerja melakukan beberes dulu. Jadi semua ada plus minusnya masing-masing ya teman-teman. Semoga apa yang kita lakukan sebagai seorang istri atau mungkin yang sudah menjadi seorang ibu, kita melakukan berusaha selalu melakukan dengan ikhlas. Jadi semoga itu semua buat kita berkah barokah ya teman-teman, menjadi pahala untuk kita semua ya teman-teman. Jujur kalau boleh cerita ya boleh sih, aku mau cerita aja ini pengalaman aku ya. Semoga ERT baru atau istri baru yang kayak aku ini, aku ya nggak baru-baru banget sih, cuma kayak maksudnya masih tahap belajar ya teman-teman. Awal-awal itu aku tuh dari dulu kan kerja ya teman-teman, berhenti bekerja itu benar-benar sebelum menikah 1 hari atau dua hari sebelum acara di rumah aku gitu ya teman-teman. Jadi untuk jujur ya, aku itu adaptasi teman-teman, dari yang biasa bekerja pagi-pagi mandi rapi ya kan, kayak wangi, berangkat kerja, terus maksudnya tiba-tiba jadi yang kayak cuma mandi terus beberes, ngerjain tugas rumah aja, gitu juga nggak mudah ya teman-teman. Kayak aku harus menerima, tapi ada sisi di mana aku tuh perasaan kayak aku tuh pingin kerja lagi gitu. Itu masih sering bergejolak ya teman-teman. Aku aja masih sampai sekarang itu masih belajar untuk kayak ya Allah, tolong beri aku keikhlasan ini, kayak gitu ya. Semoga kalian paham apa yang aku sampaikan ya teman-teman. Nah, ini tadi setelah aku nyapu rumah semuanya selesai, aku lanjut nyapu depan rumah aku nih. Nah, ini depan rumah aku teman-teman, kenapa aku bilang rumah aku tuh selalu berdebu, karena depan rumahku tuh ya begini ya. Alhamdulillah sih ya teman-teman, maksudnya ya enak lah buat lewat. Nah kalau lagi musim kemarau ya debunya
Ya kalian paham lah ya teman-teman. Ini aku kumpulin aja dulu di sebelah situ, itu biasa tempat aku ngumpulin. Terus nanti aku itu apa namanya ya, sampah-sampahnya itu dibakar ya teman-teman. Kalau di tempat aku masih biasa ya bakar-bakar sampah ya teman-teman, nggak ada masalah, alhamdulillah. Buat tetangga itu nggak ada, karena tetangga juga sama bakar, di cara buang sampahnya itu dibakar ya teman-teman. Itu aku lanjut nyapu jalan maksudnya. Semoga apa yang kita sharing di sini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Tolong maaf juga kalau aku ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Beri aku semangat juga ya teman-teman buat videonya. Aku tuh kadang kayak apa namanya ya, pingin kayak senior kita tuh yang rajin buat videonya, tapi aku itu masih banyak kayak jadi lama bersihnya ini itulah, ngeditnya, belum lagi ngisi suaranya kayak gini ya teman-teman. Tapi semoga kita semua punya jalannya masing-masing ya teman-teman ya. Amin. Nah, ini udah mau selesai aku ya teman-teman. Terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe aku, terus komen, terus like. Terima kasih banyak ya teman-teman. Rasanya kayak biarpun sedikit ya, masih sedikit, tapi aku tuh seneng ya teman-teman. Semoga apa yang aku lakuin ini tuh bermanfaat buat kalian, buat memotivasi kalian yang mungkin lagi malas beres-beres, atau mungkin ada yang lagi kesepian. Semoga suara aku ini dapat menghibur kalian semua ya teman-teman. Jangan lupa terus lihat video-video aku, jangan pada bosan-bosan ya teman-teman. Video aku yang sederhana ini, yang tinggal di desa ya teman-teman. Alhamdulillah itu juga sampahnya nggak terlalu banyak, karena memang pohonnya itu lagi nggak pada, daunnya nggak pada kering ya teman-teman. Biasanya kalau ada satu pohon itu daunnya tuh suka kayak mengalami musim gugur. Itu tuh pagi sama sore tuh aku harus nyapu teman-teman, supaya sampah daunnya itu nggak banyak ya teman-teman. Ya udah teman-teman, cukup sampai di sini ya video aku. Terima kasih sekali lagi buat waktu kalian dengerin omongan aku yang kesana kemari ya teman-teman. Tapi aku senang aja bercerita dengan kalian semua ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku nanti ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.